Indonesia adalah negeri kepulauan, terdiri dari ribuan pulau yang terbentang megah dari timur hingga barat. Di tengah hamparan itu, ada sebuah lautan yang menjadi urat nadi kehidupan bangsa ini, Laut Jawa. Airnya berkilau biru kehijauan, pulau-pulaunya bagai permata yang ditaburkan di samudra, dan dunia bawah lautnya sungguh memukau. Laut Jawa merupakan laut yang sangat istimewa. Kedalamannya rata-rata hanya sekitar 46 meter. Cukup dangkal untuk membuat sinar matahari menembus hampir ke dasar laut, memandikan terumbu karang dengan cahaya alami yang membuat warnanya terlihat begitu hidup. Di perairan ini, hidup lebih dari 3.000 spesies laut, mulai dari ikan kerapu raksasa yang anggun, penyu hijau yang tenang melintas, hingga dugong, sang penghuni laut pemalu yang jarang sekali terlihat manusia. Selain itu, di dasar Laut Jawa juga terbentang sebuah padang yang luar biasa luas. Bukan padang di daratan, tapi sebuah padang lamun yang membentang hampir 300.000 hektar, yang dikenal sebagai Padang Lamun Laut Jawa. Padang lamun ini adalah ekosistem penting yang dipenuhi tumbuhan laut, tumbuh di perairan dangkal yang tenang, dan terlindung di sepanjang garis pantai. Disinilah banyak kehidupan dimulai, menjadi rumah bagi anak-anak ikan, tempat bermain bagi penyu, dan dapur makanan bagi dugong. Tapi, di balik keindahan ini, Laut Jawa menyimpan luka yang sangat amat dalam. Luka yang tanpa kita sadari, kita sendiri yang menorehkannya. Di video ini, kita akan menyelami cerita yang mungkin menjadi tamparan bagi kita semua, tentang bagaimana manusia, dengan segala aktivitasnya, perlahan mengotori dan merusak alam yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Laut ini pernah menjadi anugerah, tapi apa yang kita lakukan padanya hari ini akan menentukan apakah ia tetap menjadi berkah atau berubah menjadi kenangan. Setiap hari, dari ribuan kota dan desa di Pulau Jawa, aliran sampah plastik bergerak tanpa henti, dari parit kecil ke sungai besar, lalu akhirnya menuju satu tempat yang sama, yaitu laut. Dari botol minuman sekali pakai, kantong belanja, sedotan, kemasan mie instan, semua hanyut. Mereka berpindah tempat yang awalnya di daratan kini terombang-ambing mencemari laut selama ratusan tahun. Penyu memakan kantong plastik, mengira itu ubur-ubur. Burung laut mematuk potongan plastik, mengira itu ikan kecil. Sekali masuk ke tubuh, plastik tidak larut. Ia hanya terpecah menjadi potongan yang lebih kecil dan lebih mematikan. Potongan-potongan itu disebut mikroplastik. Partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm. Bagi hewan laut, mikroplastik berarti siksaan seumur hidup. Gangguan pencernaan, peradangan, kerusakan organ, gangguan reproduksi, hingga kematian membayang-bayangi mereka semua. Yang lebih mengejutkan, penelitian menunjukkan Laut Jawa masuk dalam daftar perairan dengan konsentrasi mikroplastik tertinggi di dunia. Data ini cukup untuk membuat kita sadar efek mengerikan dari plastik yang kita buang sembarangan. Dan masalah ini tidak berhenti di laut. Manusia pun ikut menelan akibatnya. Melalui ikan dan hasil laut yang terkontaminasi, mikroplastik masuk ke tubuh kita. Dan inilah yang harus kita sadari. Sampah plastik di laut bukanlah kejadian tiba-tiba. Ia adalah cerita panjang yang dimulai dari kebiasaan kita di darat. Kebiasaan yang terlihat sepele, tapi berujung bencana. Dulu, laut ini adalah surga bagi nelayan. Perahu kembali ke dermaga dengan muatan penuh. Kakap merah, kerapu, tongkol, selar, semua ada dan semua melimpah. Tapi sekarang, pemandangan itu semakin jarang kita lihat. Beberapa spesies seperti kakap merah dan kerapu, populasinya turun drastis. Bahkan ikan-ikan kecil pun mulai sulit ditemukan. Inilah efek dari overfishing, penangkapan ikan yang jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk berkembang biak. Sebuah proses senyap yang perlahan-lahan mengosongkan lautan. Bukan hanya ikan yang hilang, ekosistem ikut hancur. Terumbu karang rusak, rantai makanan terganggu dan keseimbangan laut runtuh. Dan di atas perahu, nelayan merasakan dampak paling pahit. Hasil tangkapan menurun, penghasilan merosot. Banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
bahkan terjerat kemiskinan. Jika keadaan ini berlanjut, profesi nelayan tradisional yang telah ada selama ratusan tahun bisa benar-benar hilang. Penyebabnya? Pertama, penangkapan ikan berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat. Jaring troll, misalnya, bukan hanya mengambil ikan, tapi juga menghancurkan dasar laut. Kedua, kemajuan teknologi. Sonar dan kapal modern memudahkan menemukan gerombolan ikan dan menangkapnya dalam jumlah besar. Namun kemudahan ini mempercepat proses overfishing, membuat ikan-ikan kecil yang seharusnya belum layak tangkap menjadi ikut tertangkap. Ketiga, perubahan iklim. Suhu laut yang naik mengubah pola migrasi ikan, menggeser lokasi dan musim penangkapan. Akibatnya, nelayan semakin menekan populasi yang tersisa. Overfishing di Laut Jawa bukan sekadar angka di laporan penelitian. Ia adalah cerita nyata tentang laut yang semakin sunyi dan manusia yang kehilangan sumber kehidupannya. Pulau Jawa adalah jantung ekonomi Indonesia. Disinilah pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan bertemu, menciptakan denyut aktivitas yang nyaris tak pernah berhenti. Permintaan akan transportasi laut pun melonjak tinggi, menghubungkan pabrik-pabrik, pusat distribusi, dan pasar-pasar di seluruh Nusantara. Letaknya yang strategis membuat Pulau Jawa bagaikan simpul utama di peta perdagangan Asia Tenggara. Ia berdiri di jalur laut yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, sekaligus membuka pintu perdagangan ke negara-negara tetangga di ASEAN. Disinilah kapal-kapal dari berbagai arah berlabuh, membawa muatan dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan besar. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, hingga Tanjung Emas di Semarang, semuanya menjadi urat nadi perdagangan nasional. Infrastruktur di sini sudah dirancang untuk melayani kapal-kapal besar, kontainer berisi barang elektronik, hasil bumi, bahan baku industri, hingga komoditas ekspor bernilai tinggi. Namun, tingginya volume perdagangan ini punya konsekuensi. Setiap hari, jalur laut di sekitar Pulau Jawa dipadati kapal kargo, kapal penumpang, kapal nelayan, hingga tanker raksasa. Lalu lintas ini nyaris tanpa jeda, siang dan malam. Rute ini bukan hanya penting, tapi vital. Bagi perdagangan domestik, ia adalah urat nadi yang memastikan barang dari Sabang hingga Merauke bisa bergerak cepat. Bagi perdagangan internasional, ia adalah jalur penghubung yang membuka akses ke pasar global. Tapi di balik kesibukan dan keuntungan ekonomi yang besar, ada risiko yang jarang kita sadari, mulai dari polusi minyak, kebocoran limbah kapal, hingga gangguan pada kehidupan laut akibat kebisingan dan aktivitas pelayaran yang padat. Semua ini menjadi tantangan besar bagi laut yang dulunya kaya dan tenang. Kesimpulannya, Laut Jawa adalah nadi kehidupan Indonesia, memberi makan, menghubungkan perdagangan, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap laut ini semakin berat. Sampah plastik mengendap di setiap lapisan, dari permukaan hingga dasar laut. Overfishing mengosongkan populasi ikan dan meruntuhkan ekosistem. Lalu lintas kapal yang padat membawa polusi, kebisingan, dan ancaman tumpahan minyak. Semua ini bukan sekadar data dalam laporan penelitian. Ini adalah kenyataan yang dirasakan nelayan setiap hari, terlihat di dermaga yang semakin sepi, dan terdengar di lautan yang mulai kehilangan suaranya. Masa depan Laut Jawa ada di tangan kita. Jika kita terus mengambil tanpa memberi, laut ini akan mencapai titik di mana ia tak bisa lagi pulih. Tapi jika kita mulai sekarang, mengurangi sampah, mengatur penangkapan ikan, dan menjaga jalur pelayaran tetap ramah lingkungan, Laut Jawa masih punya kesempatan untuk pulih. Karena laut bukan hanya milik generasi ini, ia adalah warisan untuk mereka yang akan datang. Dan kita adalah penjaganya.